siang dengan sangat tarawih. Kami sampaikan hasil selawatan yang sudah kami terima semalam kemarin, yaitu sebesar Rp200.000. Kami atas nama Pengurus Yayasan Masjid Al-Salam mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah dapat diberikan dan mendoakan semoga Allah membalas manfaatkan segala untuk semua. Amin. Selanjutnya yang berdoa sholat tarawih pada malam hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2026. Kemudian Bapak Sahabat Jemaah Sahabat Rahman, sedangkan penyelawat Ustaz Muhammad SPE, Ustaz Ahmad Gustiawan, sedangkan bikin doa insyaallah dan kemudian ada Ustaz Haji Ismail Rahim SPI. Kemudian kami sampaikan pengumuman kepada para jemaah kitab Masjid Raya Darussalam untuk malam minat kami tidak menyiapkan konsumsi. Terima kasih. Baik, jamaah sekalian, sudah mendengar doa Darussalam dengan berada. Selanjutnya langsung saja kita ikuti tafsir singkat. Disampaikan oleh Ustaz Amirullah kepada Bapak Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat demi nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam ke-24 daripada bulan suci Ramadan. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada kehariban junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat dikisahkan, jadi satu ketika Rasulullah itu keluar dari rumahnya. Ketika Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah sedang melihat para sahabat sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol ringan. Bapak Ibu, apa yang diobrolkan sahabat? Ternyata sahabat berbincang-bincang atau berdiskusi mengenai fulus, mengenai harta, mengenai dunia. Maka kemudian Nabi mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Kata Nabi, tidak apa-apa kaya, tidak apa-apa banyak harta, syaratnya adalah takwa. Maka ini menjadi poin yang sangat penting Bapak Ibu. Kalau seseorang itu kaya raya dibarengi dengan ketakwaan, maka insya Allah akan menjadi seorang yang dermawan. Akan dia keluarkan zakatnya, harta yang dia miliki akan dia keluarkan infaknya, sedekahnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa
walakinnas sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Kemudian Nabi melanjutkan, akan tetapi kata Nabi, walakinnas sihhata khairun minal ghina liman ittaqa. Kata Nabi, kesehatan itu lebih utama dibandingkan dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, kita harus bersyukur yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya nikmat sehat wal afiyah. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang ingin berpuasa di bulan suci Ramadan tapi tidak bisa berpuasa. Karena apa? Karena sakit. Maka kita harus bersyukur yang namanya sehat itu mahkotanya tubuh. Ini nikmat yang seringkali kata Nabi sering dilupakan, dilalaikan. Bahkan nikmat ini seringkali tidak kita sadari. Kapan kita sadar yang namanya nikmat sehat? Ketika kita sedang sakit. Makanya Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal farah. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlalai atau lupa daripada nikmat tersebut. Nikmat apakah itu? Nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Makanya sekali lagi kita harus bersyukur, harus seringkali mengucapkan alhamdulillah. Ini seringkali, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin kita merasa mendapatkan nikmat itu ketika mendapatkan harta, mendapatkan uang. Padahal setiap hari seringkali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita dalam keadaan sehat, tapi kita lupa mengucapkan alhamdulillah. Maka sekali lagi mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat sehat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua kata Nabi apa? Al-farah. Jadi yang namanya waktu luang, waktu senggang ini juga nikmat. Seringkali Bapak Ibu kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang menyebabkan kita lalai akan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Maka bersyukurlah di saat kita dalam tanda kutip nganggur Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita memiliki banyak waktu luang. Artinya apa? Allah memanggil kita supaya kita dekat dengan Allah. Makanya mari kita luangkan waktu kita, khususnya di sisa-sisa akhir Ramadan ini, kita maksimalkan ibadah kita sehingga Ramadan yang tersisa ini tidak sia-sia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, khususnya adalah nikmat sehat wal afiyah. Kalau kita sudah sakit Bapak Ibu, makan saja sulit. Bayangkan ada orang yang kolesterol, asam urat, tekanan darah tinggi dan sebagainya. Makanan-makanan nikmat tidak bisa lagi dimakan. Kalaupun bisa dibatasi, maka kita harus bersyukur. Jangan kita membandingkan diri kita dengan orang yang memiliki harta banyak. Belum tentu mereka yang memiliki harta banyak diberikan nikmat kesehatan. Sekali lagi, nikmat sehat kata Nabi jauh lebih utama dibandingkan dengan yang namanya harta, dibandingkan dengan yang namanya kekayaan. Nabi SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi ada 3 syarat, ada 3 hal yang kalau 3 hal ini diberikan kepada seseorang tersebut, maka pada hakikatnya dia diberikan yang namanya kenikmatan duniawi. 1, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi, sehat ketika masuk waktu pagi, bangun tidur badannya dalam keadaan sehat wal afiyah. 1. Yang kedua kata Nabi, aminan fi sirbihi,
aman tempat tinggalnya. Kita bayangkan Bapak Ibu, hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Irak, tidak tenang mereka hidup. Mereka yang didengar setiap kali bom, suara ledakan pistol dan lain sebagainya. Maka kita harus bersyukur, walaupun rumah kita belum rumah milik sendiri, rumah masih nyewa, tetapi tidak dikejar-kejar sama rentenir. Maka kita harus bersyukur. Yang kedua, kata Nabi tadi, aman tempat tinggalnya. Yang ketiga, indahu yaumihi, punya makan pokok pada hari itu. Bangun tidur dalam keadaan aman, buka kulkas, kulkasnya masih penuh Bapak Ibu, cukup untuk berbuka pada hari itu. Maka kata Nabi, orang tersebut diberikan yang namanya kenikmatan dunia. Tapi bayangkan hari ini Bapak Ibu, uang yang kita miliki cukup untuk membeli bahkan mungkin 1 bulan ke depan. Makanya sekali lagi, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat sehat yang seringkali kita lalaikan, kita lupakan dan tidak kita sadari. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat memanfaatkan nikmat sehat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.